Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam video penjelasan tentang animalia atau dunia hewan. Apakah animalia itu? Jadi ciri-ciri animalia yang pertama merupakan organisme eukariotik multiseluler. Kemudian tidak memiliki dinding sel dan klorofil, memperoleh makanan dari organisme lain alias dia bersifat heterotrof. Umumnya dapat bergerak untuk survive dan mencari makan. Umumnya memiliki sistem saraf dan indera. Kemudian berdasarkan lapisan penyusunnya, hewan dibedakan menjadi dua. Ini pelapisan penyusun ketika dia embrio. Ketika embrio ada hewan diploblastik dan triploblastik. Hewan diploblastik itu ketika embrio mempunyai dua lapisan tubuh, yaitu ektoderm dan endoderm. Contohnya golongan Porifera dan Coelenterata. Triploblastik itu hewan yang ketika embrio mempunyai tiga lapisan tubuh, yaitu ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Ektoderm itu contoh nanti yang akan membentuk kulit luar, mesoderm contoh akan membentuk otot, endoderm contoh akan membentuk usus. Berdasarkan ada tidaknya rongga tubuh atau selum ketika masih zigot atau masa perkembangan embrio, hewan triploblastik dibedakan menjadi tiga, yaitu yang pertama acelomata. A itu artinya tidak, celum itu rongga, jadi ketika embrio hewan ini tidak berongga, contohnya Platyhelminthes. Pseudocelomata, pseudo itu semu, jadi punya rongga tubuh tapi semu, contohnya Nemathelminthes. Kemudian yang punya rongga tubuh sesungguhnya itu namanya Coelomata, yaitu contohnya Annelida, Mollusca, Arthropoda, Echinodermata, sama Chordata. Kemudian berdasarkan bentuk tubuhnya, ada yang asimetri. Asimetri tidak beraturan. Ada yang berbentuk radial. Radial artinya punya tubuh bagian atas atau dorsal dan bagian ventral atau bawah, tapi tidak punya bagian depan atau anterior dan bagian belakang. Jadi ini contoh yang asimetris, tidak beraturan. Ini contoh radial. Jadi radial itu bisa dibagi menjadi banyak bagian yang sama. Jadi kalau contoh di kehidupan sehari-hari, uang logam itu radial, roda itu radial. Kemudian bilateral punya tubuh bagian dorsal dan ventral, atas dan bawah, dan punya bagian depan dan belakang, anterior dan posterior. Contoh ini tubuh manusia adalah bilateral. Jadi hanya bisa dibagi menjadi dua bagian yang sama. Kalau radial bisa banyak bagian. Kalau asimetri tidak bisa dibagi. Ini juga contoh yang radial. Kemudian ini contoh yang bilateral. Ini bentuk tubuh hewan. Kemudian berdasarkan penyokong tubuh atau kerangka, ada hewan yang exoskeleton, rangkanya berada di luar, contohnya arthropoda, ular, kura-kura, penyu, dan lain sebagainya. Yang endoskeleton, kerangka ada di dalam, contohnya ya semua vertebrata itu endoskeleton. Nah sekarang kita bahas satu persatu tentang animalia. Yang pertama Porifera. Porifera kalau di animasi film contohnya SpongeBob, tapi Porifera SpongeBob bentuknya tidak kotak tapi bermacam-macam tadi. Ciri umum Porifera. Porifera berasal dari kata Latin porus, itu artinya pori-pori, ver itu membawa, atau bentuk tubuhnya seperti spons. Ya, hewannya multiseluler yang paling sederhana. Dia multiseluler tapi masih belum punya jaringan. Jadi ciri utama hewan ini berpori, namanya Porifera. Tubuhnya berpori atau punya ostium. Nah, tubuh Porifera asimetri, tidak beraturan, meskipun ada yang simetri radial. Jadi ada yang radial, ada yang asimetri. Bentuknya seperti tabung atau vas bunga, ada yang seperti mangkok atau ada yang seperti tumbuhan. Nah, tubuhnya terdapat spikula. Spikula itu duri atau kerangka yang mengandung zat kapur atau kalsium
zat kersik atau silikat, dan benang-benang spongin. Ciri-ciri anatominya antara lain memiliki 3 tipe saluran, yaitu askonoid, sikonoid, dan leukonoid. Pencernaan secara intraseluler di dalam koanosit. Koanosit itu sel leher, dan amobosit. Amobosit itu seperti amoeba bergeraknya. Kemudian porifera hidup secara heterotrof. Makanannya adalah bakteri dan plankton yang ada di air. Makanan yang masuk ke tubuhnya dalam bentuk cairan, sehingga porifera disebut juga sebagai pemakan cairan. Habitat porifera umumnya ada di laut. Kemudian tipe saluran air. Tadi tipe saluran airnya ada 3, askon, sikon, dan leukon. Askon itu tipe porifera yang mempunyai saluran paling sederhana. Jadi air masuk melalui pori-pori, jadi masuk melalui pori-pori tubuh, kemudian keluar melalui oskulum, mulutnya. Jadi mulut justru di sini untuk keluarnya. Contoh tipe askon adalah leukoslenia. Kemudian tipe sikon. Sikon ini tipe saluran pada porifera yang mempunyai 2 tipe saluran, tapi hanya radial yang mempunyai koanosit. Air masuk ke pori-pori melalui saluran radial yang punya dinding koanosit, jadi ini agak ada belok-beloknya. Kemudian ke rongga tubuh atau spongosul, kemudian keluar melalui oskulum. Jadi masuknya kalau ini tadi paling sederhana yang tipe askon, tipe sikon lebih ada belok-beloknya, tipe leukon atau nama lainnya ragon ini belok-beloknya tambah banyak. Jadi masuknya melalui sini, melalui pori-pori, kemudian ke cabang-cabangnya, jadi ini banyak cabang-cabangnya, terus ke bagian spongosulnya di sini, lalu keluar melalui oskulum. Contohnya yang tipe sikon adalah skipa, contohnya yang tipe leukon adalah euspongia atau spongida. Nah ini gambar lain tapi sama, jadi tipe askon ini yang paling sederhana. Air masuk melalui pori ke spongosul, kemudian keluar ke oskulum. Tipe sikon ini air masuk melalui pori, nah ini agak ada belokannya, kemudian ke spongosul, keluar lewat oskulum. Nah tipe askon, tipe leukon atau ragon, nah ini masuknya air melalui pori, terus ini lenggok-lenggoknya banyak, kemudian ke spongosul, lalu keluar melalui oskulum. Kemudian ciri-ciri porifera reproduksinya, dia melakukan reproduksi secara seksual maupun aseksual. Secara aseksualnya dengan pembentukan tunas dan gemule. Jadi gemule sama tunas itu beda. Gemule disebut juga tunas internal. Gemule itu dihasilkan menjelang musim dingin di dalam tubuh porifera yang hidup di air tawar. Jadi biasanya kalau kondisi lingkungan memburuk, dia membentuk gemule. Kalau lingkungannya baik, dia biasanya berkembang biak dengan tunas. Jadi kalau gemule itu biasanya walaupun induknya mati, tapi gemulenya masih bisa hidup. Secara seksual dengan pembentukan gamet. Kemudian porifera punya pelindung tadi yang namanya pinakosit. Ini durinya, sel berbentuk pipih yang berdinding tebal. Maaf, ini pelindungnya yang membentuk dinding porifera, pinakosit. Rangkanya terbuat dari spikula dan spongin. Rangka ini yang durinya. Kemudian transportasi makanan dan O2 digerakkan oleh sel amoeboid. Selnya ini berbentuk seperti amoeba sehingga disebut sel amoeboid. Pencernaannya secara intraseluler di dalam sel menggunakan koanosit. Koanosit itu disebut juga sel leher. Nah ini bagian-bagiannya. Yang nomor 1 ini ostiumnya, ostium atau pori-porinya. Kemudian yang nomor 2 adalah spongosulnya, rongga di dalam tubuhnya.
Yang nomor 3 ini osculum, mulutnya. Kemudian nomor 4 spicula. Nah, spicula ini yang duri-durinya, kerangka tubuhnya, gantinya tulangnya. Kemudian nomor 5 ini yang sel amoebosit. Nah, bentuknya seperti amoeba. Kemudian nomor 6 adalah ostiumnya tadi. Ostium tadi sama dengan pori-pori tadi kalau diperbesar ini. Kemudian yang nomor 7 adalah mesoglea, dalamnya dari tubuhnya porifera. Kemudian nomor 8 ini sel pinakosit, pelindungnya, ada seperti dinding selnya gitu ya. Kemudian 9 koanosit. Nah, ini sel leher kalau diperbesar, koanosit bentuknya seperti ini. Jadi di dalam koanosit itu ada inti sel tersendiri, kemudian ada mikrofili, jadi serabut yang kecil-kecil, kemudian ada flagel. Jadi flagel ini bergerak untuk menarik makanan ke arah koanosit ini, sehingga makanan masuk. Nih, pergerakan flagel sama mikrofili ini membuat makanan masuk. Makanan yang masuk dicerna di sel leher ini, kemudian diedarkan oleh amoebosit. Yang biru ini adalah amoebositnya. Ini proses pencernaannya. Ini juga sama bagian-bagiannya tadi. Kemudian ini contoh macam-macam bentuk dari spikulanya. Ada yang tadi terbuat dari kapur, ada yang ini contoh yang terbuat dari kapur, ada yang terbuat dari silikat. Yang hijau silikat, yang ini yang terbuat dari spongin. Macam-macam silikatnya. Ini bentuknya seperti huruf Y ini. Seperti huruf Y. Kalau ini seperti apa itu yang peralatan untuk berperang itu. Nah, klasifikasi porifera itu berdasarkan kerangka penyusun tubuhnya. Yang pertama klasifikasinya kelas Calcarea kalau kerangkanya terbuat dari zat kapur. Jadi spikula tersusun dari zat kapur karbonat CaCO3. Dia biasanya hidup di air dangkal, koanoasitnya besar. Contohnya sikon dan klatrina. Ini gambarnya. Kalau kamu pernah ke pantai melihat taman yang ada di pantai melalui kaca yang naik perahu itu bisa dijumpai taman laut seperti bunga tapi ini hewan. Ini yang kerangkanya kapur. Kemudian ini yang hexactinellida. Spikulanya terbuat dari silika. Hidup di laut dalam. Contohnya Peronema dan Euplectella. Ini juga bentuknya bagus. Kerangkanya terbuat dari spikula. Spikula itu yang ini tadi kerangkanya ini spikula dari yang ini kapur. Kemudian yang ini dari silika. Jadi ini yang silika, yang ini yang kapur, ini silika, ini yang spongin. Kemudian yang ketiga Demospongia. Demospongia sponsnya tebal. Jadi umumnya tidak berrangka karena tersusun dari serabut spongin. Jadi ya spongin itu yang sebagai kerangkanya. Memiliki saluran air yang rumit jadi tipe lecon seperti spong. Contohnya Spongilla, Euspongia, Millissima, Hypospongia equina. Ini bentuknya seperti spon. Walaupun ini kelihatannya keras tapi ada yang lunak, ada yang keras. Ini juga contohnya Demospongia. Kemudian peranan porifera, beberapa jenis poria seperti Spongia dan Hypospongia itu dapat digunakan sebagai spon mandi, alat gosok ketika mandi karena bentuknya seperti spon. Memiliki zat kimia yang berpotensi sebagai obat penyakit kanker dan penyakit lain. Dan dia bisa untuk tempat tinggal hewan laut yang kecil-kecil. Ini contohnya spon. Lanjut yang kedua, film yang kedua yaitu Solenterata. Ini contohnya bentuknya Solenterata atau dikenalnya ubur-ubur. Jadi ini yang berbentuk transparan, cantik. Ciri-cirinya Solenterata ini hewan berongga dari namanya Solenterata. Solen itu rongga, jadi hewan berongga yang mempunyai gastrovaskuler yang bertugas sebagai usus dan pengedar zat makanan. Kemudian dia memiliki tentakel dan penyekat
penyengat yang disebut nematokis. Hanya ada lubang yang berfungsi sebagai mulut. Hidupnya di air laut, tubuh berbentuk simetris radial, tidak berkepala, dan dinding terdiri dari 2 lapisan diploplastik, yaitu epidermis dan gastrodermis. Bentuk tubuh Solenterata ada 2 macam, ada yang berbentuk polip. Polip itu artinya menempel, yang berbentuk tabung, dan hidup soliter. Soliter itu sendiri. Medusa itu berbentuk payung dan bergerak bebas. Kemudian reproduksinya secara aseksual dengan membentuk tunas dan polip. Polip itu ya tunas, kuncup. Secara seksual membentuk gamet pada medusa. Medusa itu dewasa, polipnya itu tunas. Nah, tentakel berfungsi menangkap mangsa dan memasukkannya ke dalam mulut. Tentakel memiliki kenidoblas. Pada kenidoblas ada alat penyengat yang disebut nematokis. Jadi ini kenidoblasnya, berbentuk seperti ini. Nah, ini punya nematokis ini. Nematokisnya ini yang beracun. Biasanya kalau ada manusia berenang di laut, bersentuhan dengan gurita itu jadinya gatal-gatal kalau terkena racunnya itu. Nah, ini tubuhnya. Ini tubuh ketika dia berbentuk polip. Ini ketika tubuhnya berbentuk medusa. Bagian tubuh ketika polip sama medusa itu sama. Jadi bagian luar epidermis. Yang ini juga sama, bagian luar epidermis. Kemudian ada mesogleanya, sama mesoglea. Kemudian gastrodermisnya juga sama. Kemudian rongga gastrovaskuler juga sama, gastrovaskuler cavicity. Kemudian tentakelnya juga sama, punya tentakel. Mulutnya juga sama, punya mulut. Umumnya kalau polip menghadap ke atas, kalau medusa ini menghadap ke bawah. Nah, klasifikasi Solenterata, yang pertama ada hydrozoa. Hydrozoa itu hewan air, sering dijumpai dalam bentuk polip. Umumnya kebanyakan hydrozoa itu berbentuk polip, jadi hampir semuanya nempel. Terdiri dari hidra. Hidra itu biasanya yang hidup di air tawar. Kemudian ada obelia yang hidup di laut. Ini contohnya hidranya. Nah, jadi ini contoh hidra. Hidra ini menempel ya, bentuk tubuhnya menempel seperti ini tentakel. Jadi seperti tumbuhan, tapi dia hewan. Ini tadi alat penyengatnya tadi. Kemudian obelia. Nah, ini siklus hidup obelia. Siklus hidup obelia kita mulai dari yang dewasa, yang medusa. Medusa yang dewasa ini ada medusa jantan dan betina. Ini yang betina, ini yang jantan. Yang jantan menghasilkan sperma, betina menghasilkan sel telur. Sel telur bertemu sperma menghasilkan sigot. Terus seperti perkembangan hewan seperti biasanya, mengikuti fase morula, blastula, kemudian gastrula. Terus ini jadi planula. Planula itu larva yang bersilia. Nah, dia bisa berenang, bergerak. Kalau nempel di tempat yang sesuai, dia jadi planula yang menempel jadi polip tadi. Nah, polipnya tumbuh besar. Kemudian ini adalah koloni mudanya ketika muda. Kemudian ini ketika dewasa. Nah, ketika dewasa, bagian yang bertentakel seperti ini yang dipakai untuk mencari makan. Jadi dia menangkap makanan pakai tentakel ini, dimasukkan ke mulutnya seperti ini. Walaupun dia bentuknya seperti tumbuhan, ini hewan. Lah, medusa itu dihasilkan oleh bagian yang tersendiri. Ini bagian yang menghasilkan medusa. Nanti medusa muda, bats medusa yang masih kecil, yang masih muda, itu akan keluar dari sini. Nah, nanti medusa kecil ini keluar, kemudian jadi medusa besar. Jadi secara vegetatifnya ini membentuk tunasnya ini, hasilnya menghasilkan medusa. Secara kawinnya ini, akhirnya dia menghasilkan polip. Nah, ini siklus hidupnya. Kemudian klasifikasi yang kedua, jadi kelas yang pertama tadi hydrozoa, kebanyakan polip.
kecuali Obelia. Kelas yang kedua Scyphozoa. Scyphozoa ini kebanyakan medusa. Jadi kalau Hydrozoa tadi ada yang polip, ada yang medusa. Walaupun kebanyakan polip, yang Obelia yang bentuknya medusa. Kalau Scyphozoa hampir semuanya medusa. Bentuk tubuh yang sering dijumpai berbentuk medusa seperti ini. Alat kelaminnya terpisah antara jantan dan betina. Contohnya Aurelia atau yang kita kenal ubur-ubur. Ini bentuknya Aurelia. Kemudian siklus hidupnya Aurelia ini jadi yang betina sama jantan menghasilkan sperma, betina menghasilkan sel telur, ketemu jadi zigot seperti reproduksi Obelia tadi. Kemudian jadi planula itu larva bersilia. Lalu jadi Scyphistoma. Scyphistomanya ini bertumpuk-tumpuk jadi Strobilus ya, seperti Strobilus bertumpuk-tumpuk. Tumpukan yang paling atas jadi seperti mangkok bertumpuk tapi ada tentakelnya ini. Nah, tumpukan yang paling atas itu akan lepas jadi Evira. Evira ini terlepas jadi medusa. Jadi namanya cukup bagus. Ini Aurelia biasanya dipakai nama orang, Evira biasanya dipakai nama orang. Tapi ini nama ubur-ubur ya. Nah, ini Evira. Bedanya sama Obelia tadi, kalau Obelia itu penghasil medusa itu ada alat khusus. Kalau di sini yang menghasilkan medusa itu dari tumpukan ini yang terlepas. Ini Evira. Jadi beda daur hidupnya di sini. Medusa membentuk zigot jadi planula, jadi Scyphistoma bertumpuk-tumpuk, tumpukan paling atas lepas jadi Evira jadi medusa muda. Ini siklus hidupnya. Nah, klasifikasi Solenterata yang ketiga Anthozoa. Anthozoa itu semuanya berbentuk polip. Jadi kalau Hydrozoa ada yang polip, ada yang medusa, tapi dominan polipnya. Kalau yang kedua tadi Scyphozoa itu ada polip dan medusa, tapi lebih dominan medusanya. Kalau Anthozoa itu polip semua. Dari kata anto itu artinya bunga, zoa itu hewan. Jadi hewan yang bentuknya seperti bunga. Kamu lihat ini gambarnya jadi seperti bunga. Kemudian dia punya gastrovaskuler berongga 6. Contohnya adalah Metridium, Marginatum, mawar laut, Fungia, Acropora. Ini contoh-contoh dari Anthozoa. Yang berongga 8 contohnya Euplexura, Antiplates, akar bahar, Acleonium, dan karang kulit. Namanya cukup susah, banyak yang susah namanya. Paling enggak kalian menghafalkan tentang Anthozoa. Contoh-contohnya nggak usah dihafalkan. Jadi ini contohnya, gambarnya. Nah, ini contoh juga Anthozoa. Jadi umumnya pasti seperti bentuk bunga. Kemudian peranan Solenterata, hewan ubur-ubur biasanya dibuat tepung ubur-ubur yang diolah menjadi bahan kosmetik atau bahan kecantikan. Nah, di Jepang ubur-ubur ini dimanfaatkan sebagai bahan makanan. Kemudian bisa membentuk karang atol atau karang pantai yang fungsinya menghalangi ombak laut sehingga melindungi pantai dari abrasi. Kemudian karang merupakan tempat persembunyian dan tempat perkembangbiakan ikan. Itulah yang bisa saya jelaskan tentang dua filum yang ada di golongan Animalia yang ada di kerajaan Animalia, yaitu Porifera sama Solenterata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.